Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Class 101. Kali ini kita akan belajar PPKN untuk kelas 5, tema 1 di subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar nilai-nilai luhur Pancasila di halaman 151 sampai dengan 156. Adik-adik, untuk melihat pembelajaran lainnya, adik-adik bisa cek di kolom deskripsi, lalu cari kelasnya kelas berapa. Misalnya di kelas 3. Lalu adik-adik mau lihat kelas 3 tema 8, berarti ini kelas 3, lalu temanya tema 8. Diklik aja di sini. Nanti akan dialihkan ke halaman lain di browsernya dan masuk ke playlist di tema tersebut. Seperti ini. Nah, ini sudah berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir di bukunya ya. Dan di sini Karina membagi-bagi berdasarkan pembelajarannya. Jangan lupa di-subscribe dan klik loncengnya ya. Terima kasih. Ayo kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Karina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Nah, adik-adik, keberagaman itu disebabkan karena adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau lainnya. Nah, namun ini tidak menjadi pepecahan dan peregang. Namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Persatuan Indonesia ya. Nah, selain itu juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, adik-adik, tahukah kamu meskipun terdiri atas 5 sila, namun Pancasila itu merupakan kesatuan yang utuh. Nah, kita baca ya. Jadi Pancasila itu diumpamakan sebagai satu paket lengkap adik-adik yang bisa menopang negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di mana Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Jadi saling berhubungan ya. Nah, sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima, begitu seterusnya. Jadi mereka saling berhubungan dan saling terkait. Nah, kelima sila tidak bisa dilepas satu dengan yang lainnya. Walaupun masing-masing sila mempunyai nilai-nilai tersendiri, tapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Setiap sila yang membentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak, yang membentuk kesatuan, bukan unsur pelengkap. Nah, artinya satu sila menjiwai dan dijiwai oleh sila yang lain. Sila pertama menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Demikian seterusnya. Misalnya, meskipun sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila yang berkaitan dengan Tuhan, tetapi tidak berarti sila-sila yang lain hanya sebagai pelengkap saja. Nah, setiap sila yang membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak. Jadi, nggak bisa dikurangin ataupun nggak bisa ditambahin juga adik-adik. Maka dari itu Pancasila juga nggak bisa diubah jadi Trisila, Ekasila ya. Jadi kalau Pancasila, Panca tuh 5 sila. Nah, Trisila tuh 3, jadi nggak bisa diubah jadi silanya Pancasila silanya hanya 3. Kalau Ekasila tuh 1 ya. Nah, untuk menambah pemahaman adik-adik bahwa sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, jadi bahwa si sila yang satu dijiwai oleh sila yang lain. Nah, kita kan ada beberapa perilaku di bawah ini. Nanti kita sebutkan perilaku tersebut sebetulnya mencerminkan sila keberapa. Sila keberapa aja, jadi nggak cuma satu aja. Nah, dicontohkan nomor 1, ini pemilihan ketua kelas. Nah, yang pertama ini adalah mencerminkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam arti semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi ketua kelas. Ya, kemudian persatuan Indonesia. Walaupun berbeda-beda, suku bangsa, agama, dan lainnya, kita semua bersatu dalam memilih ketua kelas ya. Dan memilih ketua kelas juga bukan berdasarkan dia agamanya sama aku pilih dia aja. Atau dia sukunya sama, aku pilih dia. Enggak, tapi kita memilih betul-betul berdasarkan orang yang bertanggung jawab ya, kemudian yang memang benar-benar baik, bisa memperhatikan seluruh kebutuhan kelas ya.
Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sila keempat. Di sini hubungannya adalah ketika kita memilih, kita melakukan musyawarah yang nggak menunjuk berdasarkan yang ini aja nih, ini pinter, yang ini aja nih, ini badannya kuat, yang ini aja dari agama Hindu misalnya ya, nggak, tapi berdasarkan musyawarah. Semua orang boleh milih, boleh mengajukan pendapat juga. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab juga, semua orang memiliki kesempatan untuk memberikan pendapat ya. Misalnya aku mau mengajukan Siti untuk jadi ketua kelas karena Siti pintar, bertanggung jawab, rajin ya. Nah, lalu ada juga yang bilang aku mau mengusulkan untuk kita gimana kalau kita memutuskannya, musyawarahnya dengan cara pemilihan ini ya, jadi menggunakan kertas lalu ditulis namanya, misalnya siapa yang pilih siapa ya, atau pemungutan suara namanya. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini harus kita jawab adalah perayaan Hari Besar Keagamaan. Karina akan jawab di sebelah sini ya. Nah, perayaan Hari Besar Keagamaan ini mencerminkan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sudah jelas ya, karena semua orang memiliki kesempatan untuk merayakan hari besar, ya, yaitu agamanya sendiri. Lalu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini juga semua orang berkesempatan untuk memiliki keinginan, kesempatan ya untuk merayakan. Kemudian persatuan Indonesia, walaupun yang merayakan hari besar adalah misalnya orang umat Kristen, umat Muslim bisa mengucapkan, atau misalnya yang sedang merayakan bisa membagi makanan ya, makanan hari besarnya. Misalnya kalau lagi lebaran, bagi-bagi ketupat ke tetangga kita walaupun tetangga kita bukan Islam. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, semua orang berhak untuk mendapatkan keadilan ya sebagai rakyat Indonesia. Kemudian gotong royong. Nah, ini termasuk kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana ketika gotong royong semua orang mempunyai tugasnya masing-masing ya, yang adil. Ya, jadi nggak aku maunya jadi mandor aja, nyuruh-nyuruh, nggak boleh ya. Lalu bersatu. Ya, semuanya bersatu membersihkan. Jadi ini persatuan Indonesia. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana semua orang berhak untuk mendapatkan wilayah atau area rumah yang bersih, sehingga kita bersih-bersih bersama untuk kepentingan bersama ya, untuk kita manfaatkan bersama juga. Musyawarah untuk mufakat. Nah, ini mencerminkan yang pasti sila keempat dulu ya, karena bermusyawarah. Ya, di mana kita memberikan ide kita, pendapat kita, ya, kita memutuskan bersama-sama. Persatuan Indonesia karena dari berbagai macam agama, suku, daerah dan lain sebagainya bersatu, ya, untuk mencapai tujuan yang sama. Lalu kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua orang memiliki kesempatan untuk memberikan ide, ya, pendapat. Nah, yang berikutnya adalah menjenguk orang sakit. Yang pasti yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Karena sebagai makhluk Tuhan, ya, kita harus peduli terhadap sesama. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu ya tadi semua dari kita berhak untuk diperhatikan, disayangi ya. Kemudian bersatu ya, walaupun yang dijenguk ini bukan nggak sama agamanya sama kita, kemudian sukunya juga nggak sama, tapi kita tetap harus jenguk. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini pastinya semua orang juga berhak untuk diperhatikan juga tadi ya sama. Nah, ini keterkaitannya dengan sila-sila ini. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, maka dari itu perilaku sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, salah satu contoh pengambilan keputusan adalah dengan musyawarah untuk mufakat ya. Mufakat itu artinya kebulatan pendapat atau suara dari peserta rapat. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya setelah kita musyawarah untuk mufakat tapi kebulatan pendapatnya tidak tercapai? Maka kita bisa voting atau pemungutan suara. Seperti tadi Kak Rina bilang ya. Jadi suara yang terbanyak nanti adalah itu yang menjadi keputusan bersama ya. Tetap kita harus menghormati hasilnya. Contohnya adalah ketika pemilu ya, memilih presiden, anggota DPR, seperti itu. Nah, sekarang buat laporan mengenai pengambilan keputusan yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Laporannya bisa kamu susun berdasarkan pengalaman pribadi atau kelompok.
Nah, seperti ini contohnya ya, kita nanti isi penyusunnya siapa, terus tanggal berapa dan isinya apa. Kita lihat jawabannya di sebelah kanan ya. Nah, ini dia adik-adik. Ya, Karina buat penyusunnya ceritanya tokoh dari buku tematik ini yaitu Edo, Lani, Dayu, dan Udin. Nah, tanggalnya ceritanya tanggal 19 Agustus 2021. Isi laporannya pemilihan ketua dan pengurus kelas 5 SD Negeri 1 Nusantara. Ini tuh sekolahnya Siti dan kawan-kawan. Nah, saat masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ini, saya dan teman-teman kelas 5 dikenalkan oleh Pak Guru tentang pengambilan keputusan melalui pemungutan suara, seperti yang ayah dan ibu saya lakukan waktu memilih presiden dan anggota DPR di bulan April lalu. Nah, calon ketua dalam pemilihan ketua kelas ini adalah ada kelas 5 ya, yaitu ada Udin, Siti, dan Lani. Nah, calon-calon ini diusulkan oleh semua teman. Ya, jadi semua berhak untuk mengusulkan calonnya sendiri. Nah, kemudian proses selanjutnya adalah Beni dan Siti disuruh Pak Guru menjadi panitia pemungutan. Nah, ini Kak Rina ganti ya. Karena yang menjadi calon itu nggak boleh menjadi. Nah, ini yang belum ada adalah Dayu, Siti, Lani, Udin, Meli ya. Beni dan Meli. Jadi tokoh di tematik tuh ada Meli sebetulnya adik-adik, tapi Meli jarang dimunculkan. Ya, Meli itu kalau Karina lihat dari gambarnya biasanya kuncir 2 ya. Lalu sukunya suku kalau Karina nggak salah dia dari Cina ya. Nah, tadi kita sampai di sini ya. Jadi proses selanjutnya Beni dan Meli disuruh Pak Guru untuk menjadi panitia pemungutan suara. Nah, Pak Guru membagikan kertas yang berisi foto. Jadi ada foto Siti, ada foto Udin, ada foto Lani ya. Jadi nanti tinggal jadi mirip-mirip kayak pemilu, kita tinggal memilih berdasarkan foto ya. Peralatan yang dibutuhkan tadi kertas suara, ada foto calonnya, kotak suara supaya kita bisa memilih dengan rahasia ya. Lalu dimasukkan jadi terjaga kerahasiaannya. Lalu bilik suara juga untuk kita memilih, jadi nggak ada yang ngintip, ih kamu milihnya Siti ya gitu, ketahuan tadi kelihatan gitu ya. Lalu pulpen yang udah rusak aja karena nanti akan dicoblos kertas fotonya. Tatakan styrofoam ya, styrofoam bekas karena styrofoam nanti kalau ditusuk itu dia bisa tembus. Tinta untuk nanti menghitung. Nah, prosesnya adalah yang pertama bergantian menuju bilik suara. Jadi dipanggil persis kayak pemilu. Dipanggil misalnya Kansa, ayo maju. Nah, Kansa nanti dikasih kertas suara lalu ke bilik ditusuk lalu masukkan ke kotak. Begitu semuanya terus bergantian. Kemudian setelah itu ketika kita sudah dipanggil kita pilih ya, memilih calon pilihan saya dan hanya Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan dan saya yang tahu, karena tadi rahasia ya, kita dijaga kerahasiaannya karena ada bilik suaranya. Setelah kita pilih, dilipat lalu masukin ke tadi kotak suara ya. Untuk menandai kita sudah memilih, dikasih tanda jari tinta di jari. Lalu setelah semua selesai pilih, kotak suaranya dibuka lalu kita hitung ya, menghitung. Lalu hasil perolehan suara nanti ditulis di papan tulis. Biasanya bentuknya gini, misalnya ini Siti. Ya, Siti, kemudian ini tadi siapa Udin ya, Udin, Dayu. Ya, misalnya Siti, ya dibuka 1, oh ternyata Siti, tulis Siti 1. Kasih garis biasanya gini. Lalu oh Siti lagi, ya garis lagi. Udin, nah taruh Udin 1. Siti lagi kayak gini. Lalu oh Dayu 1. Lalu Siti 1, Siti lagi. Nah, ketika sudah 4, 5-nya nah kayak gitu ya. Dan begitu seterusnya. Supaya dibeginiin tuh supaya gampang hitungnya, ini per 5 ya, per 5 suara. Ya. Kemudian peserta yang memperoleh suara adalah Siti karena 30 siswa, Siti memperoleh 20 siswa. Jadi dari 30 siswa, Siti ada 20 siswa. Jadi menang. Nah, semua teman sepakat untuk menerima keputusan itu. Ya, karena kata Pak Guru yang terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak. Jadi, Siti memilih wakil dan pengurus lainnya untuk mendampingi tugas di kelas. Kemudian, bagaimanakah sikapmu terhadap masuknya nilai dan budaya dari daerah atau negara lain? Karena kan kita tidak menutup kemungkinan budaya lain itu ada ya adik-adik ya. Karena saat ini
kita sudah tidak seperti zaman dulu ketika ada negara lain masuk tuh berarti menjajah, enggak. Tapi ketika ada dari kota lain, dari daerah lain atau dari negara lain itu berarti mereka datang untuk bersama-sama bersatu ya untuk kemajuan bersama. Nah, cara kita menyikapinya adalah jadi salah satu dampak masuknya budaya asing adalah westernisasi ya. Jadi westernisasi itu dalam arti kebarat-baratan ya, sebuah anggapan meniru-niru budaya negara barat atau budaya asing. Nah, sikap kita adalah untuk fenomena tersebut kita harus bisa menyaring nilai-nilai positif ya. Jadi yang negatifnya jangan kita ambil ya, kita saring, oh ini bagus nih ya kita ambil, tapi kalau jelek ya udah kita nggak usah tiru. Itu cara kita menghadapi masuknya nilai dan budaya dari daerah lain atau dari negara lain. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!